Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang berbahagia. Di sini saya sebagai peserta PKD BCOK Jawa Tengah kelas 21 akan memaparkan tentang program yang tapi program yang terpikir dan mungkin bisa dilaksanakan di sekolah kita di SMA di Satu Salaman. Saya memiliki gagasan mengenai program Saya Seger tentang sepanjang hayat sehat bergerak. Jadi bisa lanjutkan dulu Mas. Nah, latar belakangnya itu tentang program ini tujuannya untuk mengatasi tantangan keterbatasan aktivitas fisik dan meningkatkan keterampilan motorik dasar siswa. Fokus utama program ini adalah pada olahraga seperti lari, lompat, dan lempar yang dirancang untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat dan menguatkan keterampilan fisik siswa. Jadi saya berpikir tentang kemampuan motorik anak-anak SMA kita yang semakin kurang tentang kemampuan melempar, lompat dan sebagainya itu. Dan menurutnya prestasi yang pernah ada di Bogor atau dan ini banyak sekali penurunan dibanding masa-masa yang lalu ketika mungkin anak-anak kita sering bermain permainan tradisional dan sebagainya seperti itu. Lanjut Mas. Tujuan program ini umumnya untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas olahraga yang rutin dan terstruktur. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dasar siswa seperti berlari, melompat, dan melempar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khususnya jelas kita mengarah ke prestasi sebetulnya. Sehingga ada satu, membina siswa yang memiliki bakat di bidang atletik, khususnya dalam bakat lari, lompat, dan lempar untuk berprestasi di ajang Pemuda maupun Pemuda SN. Kemudian yang kedua, menyediakan program latihan yang terfokus dan struktur untuk siswa yang memiliki potensi besar dalam atletik. Tujuan khusus ini memang kita arahkan ke prestasi, karena kita secara umum ya anak-anak kita biar sehat. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah sehat, mereka sudah terbiasa untuk berolahraga atau aktivitas fisik yang bukan berat, kita akan mendorong mereka untuk memberikan prestasi. Kemudian Mas Fakir, kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Ini ada banyak sekali seperti langkah-langkah yang akan saya tempuh, seperti untuk mengembangkan pengalaman motorik dasar dan kebugaran siswa. Saya akan mengidentifikasi kebutuhan fisik, misalnya peran kita sebagai guru BCOK ataupun kami dari BCOK melakukan asesmen awal, kita menilai bagaimana tingkat kebugaran misalnya, terus kemudian kemampuan motorik anak secara dasar kita asesmen dulu sehingga kita bisa memetakan atau buat program untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Kita waktunya saya perkirakan bulan Juli sampai Juli minggu pertama, biasanya asesmen bisa satu minggu selesai dengan penilaian awal. Kemudian dari hasil asesmen itu kita bisa merancang, mengimplementasikan aktivitas teoretik dan sebagainya. Nah di sini saya akan menggunakan metode SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, sehingga sebetulnya metode ini memberikan lebih banyak peran ke anak-anak untuk mengerti dan memahami ataupun memberikan pengalaman yang hidup anak-anak untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga. Di awal semester ini saya sudah menerapkan metode SEM di kelas F2 tentunya,
beragam kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan di kelas F24 kelasnya tambah itu mereka sepakat di kelas itu membuat aktivitas fisik dalam bentuk permainan tradisional dan memilih permainan bola racun. Nah, di situ saya memberikan peran anak-anak, tapi sebelumnya saya membagi menjadi 4 kelompok. Di 4 kelompok itu anak-anak saya bebaskan ketika misal kelompok A ketemu kelompok B, maka kelompok C dan kelompok D menjadi penyelenggara, sehingga mulai dari wasit, juri, pencatat skor, kemudian pencatat waktu ataupun hakim garis dan sebagainya itu dari anak sendiri, sehingga anak berpaham ketika bagaimana menyelenggarakan kegiatan olahraga. Bahkan anak-anak juga membuat bagan atau membuat drawing itu juga mandiri, sehingga anak-anak betul-betul memahami tentang pengalaman menyelenggarakan kegiatan olahraga. Di situ, di set itu juga di awalnya tentu ada seremoni dan sebagainya. Jadi harapannya sama ketika mungkin di tingkat sekolah itu tentang penyelenggaraan kelas meeting, bagaimana ada pembukaan, ada kegiatan, terus ada wasit dan sebagainya, sehingga sampai di akhir nanti ada seremoni pembagian hadiah ataupun dokumentasi di situ, sehingga anak bisa mengalami apa saja, sehingga di siklus SEM itu yang tadinya kelompok A, B main, kelompok C, D menyelenggarakan, kelompok C, D main, kelompok A, B menyelenggarakan, semuanya memiliki peran dan saya membuat sistem setengah kompetisi sehingga semua anak bisa berperan dengan baik. Nah, dari semua itu terus kemudian kita mengadakan sesi latihan mungkin dan evaluasi untuk siswa. Kita peran guru juga mengadakan latihan rutin, evaluasi perkembangan siswa. Kita lakukan setiap minggu. Dari apa yang kita targetkan itu nanti kita tahu bagaimana perkembangan dari minggu pertama anak kita dari asesmen awal, kemudian kita tahu tingkat kebugaran atau tingkat kemampuan motorik anak seperti ini. Kemudian kita membuat program kita menjadi mengadakan latihan kita adalah setiap minggu setelah kita mengadakan evaluasi. Untuk motivasi kita lebih melibatkan wali kelas dan sebagainya ketika guru dan kita dalam melaksanakan program ini. Kita sudah melakukan komunitas belajar yang ada di sekolah, sehingga nanti olahraga juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari mata pelajaran lain. Terus kemudian yang terakhir mengadakan kegiatan olahraga bersama yang melibatkan guru siswa untuk menilai peningkatan guna jasmani. Seperti desain itu di akhir semua terlibat, semua tahu dan kita mengerti tentang perkembangan yang tadinya anak-anak kemampuan motoriknya kita anggap di bawah rata-rata dan banyak di akhir juga di atas rata-rata. Namun ketika kita masuk pembelajaran mereka besar itu sulit untuk dilakukan karena asesmennya susah. Masa kita nggak bisa ada instrumen baru, misalnya ketika melakukan lompat jauh anak bisa mencapai 3 meter, 4 meter itu ada instrumen baru anak mencapai seperti ini. Tapi di SEM ini nanti ketika anak aktif atau nggak aktif atau berapa besar perannya di penyelenggaraan olahraga ini kita nggak tahu. Makanya kami sarankan untuk menggunakan asesmen baru atau instrumen yang baru sehingga penilaian itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, mungkin di SEM itu untuk pengamatan bisa untuk penambahan nilai dan kesertaan atau andil anak atau peran anak di pembelajaran seperti itu. Nah, ada beberapa ini tentang prestasi juga hampir sama, ini kan latihan khusus dan sebagainya, menggunakan pelatihan eksternal, menggunakan pelatihan intensif bagi siswa terpilih. Jadi anak ini mungkin sudah terpetakan bahwa ini yang reguler anak-anak yang punya kemampuan dasar, tapi ini ada yang punya kemampuan khusus yang lebih, sehingga mungkin dari sekolah bisa menyediakan pelatih eksternal memberikan pelatihan intensif sehingga harapannya tentang tujuan prestasinya tadi bisa terpenuhi dengan baik.
menciptakan budaya hidup sehat. Nah, itu tujuan terakhir kita, menciptakan budaya hidup sehat aktif di lingkungan atau di kalangan siswa. Dari program ini sebetulnya relatif sinkron dengan program dari Kemenkes dan sekolah, sehingga itu bahwa selain program sarapan bersama, kemudian pemeriksaan kesehatan, penyediaan air mineral di tiap kelas, dan apalagi itu lupa, tapi ada program yang kegiatan aktivitas di sela-sela pembelajaran, aktivitas fisik. Pernah waktu itu ketika membuat video kampanye sekolah sehat itu memang ada setiap guru ataupun ketika bisa pelajaran ada stretching atau rest breathing dalam bentuk aktivitas fisik atau bentuk aktivitas yang menyegarkan pikiran, entah dalam bentuk permainan ataupun dalam bentuk aktivitas yang ringan, yang sehingga apa di pembelajaran tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan baik, walaupun nanti salah satu faktornya kita hanya merubah ataupun menanamkan tentang bagaimana kita stretching atau menggunakan dan sebagainya untuk bisa menatap pembelajaran itu banyak sekali untuk bisa kita terapkan di sekolah, bahkan ketika nanti kita bukan hanya guru suka kita nanti di lapangan kita menyarankan anak untuk mungkin sekolah penggunaan gadget dan sebagainya bisa diperhatikan ketika bagaimana anak kita itu sering lebih nyaman duduk dan atur dengan gadget daripada seperti zaman saya dulu ketika istirahat itu dulu karena kita bisa main sepak bola atau basket ketika sudah pelajaran. Lanjut mas, struktur program dan juga dalam komunitas belajar program. Nama programnya jelas saya sedar sepanjangnya saya bergerak di program kulikuler targetnya siswa fase E, karena saya anggap fase E memang yang kita kenalkan bisa dilakukan tempat pelaksanaan sekolah belum jam pelajaran di kualitas rumah jadwal pelaksanaan sekolah setiap hari Jumat. Mungkin ketika datang Jumat siang kita bisa mengajarkan anak bisa mengajar permainan tradisional di sekolah atau pagi hari supaya ini sama permainan sendiri. Kemudian kalau di siswa dulu sudah dari kami materi kegiatan dalam grup desa atau siswa dalam yang kami sesuai panduan. Biasanya memang yang paling seru itu ketika permainan kelompok atau permainan game sehingga anak-anak bisa saling berinteraksi. Dan jelas kepala SMA satu kalangan, pelaksanaan grup desa, pemantauan kelas, orang tua, dan peserta, bisa siswa kelas fase E, mitra dalam kumpul kepala sekolah, guru, wali kelas, orang tua, dan komunitas belajar. Tidak memungkiri bahwa semua elemen dalam program ini harus berkolaborasi, tidak hanya dalam program olahraga tapi program sekolah. Bagaimana kita memiliki tujuan, harusnya memiliki tujuan sama di keluar di distribusi, sehingga apa yang program apa yang kita punya memang harus merujuk ke peningkatan prestasi ataupun perwujudan dari distribusi sekolah. Lanjut Mas Fakih. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. SDM jelas kita memiliki guru olahraga, tidak pengalaman semua, terus kemudian wali kelas, sekolah-sekolah orang tua, terus kemudian fasilitas infrastruktur, lapangan, peralatan dan ruang kelas yang memadai, kurikulum dan program pendukung. Program ini bisa diintegrasikan ke kegiatan kurikuler yang melengkapi memperkuat pelaksanaan kurikulum kita di sekolah. Itu ada yang namanya seperti yang saya bicarakan nanti tentang implementasi SET atau STOP ya, biasanya model yang mendorong pembahasan sistem dan pengembangan strategi sehingga siswa siap berprestasi dan bisa kompetisi.
kegiatan dan kolaborasi, keterlibatan mobile sekolah yang secara aktif mendukung melakukan program diskusi, evaluasi bersama dan pengembangan strategi peningkatan prestasi siswa. Kolaborasi dengan orang tua yang baru memfasilitasi praktik kegiatan saya di rumah serta memberikan dukungan moral kepada anak-anak mereka dalam mencapai tujuan program. Nah itu tentang bagaimana komitmen kita sebagai salah satu elemen di sekolah kita sebagai guru, kita sebagai tenaga, kita sebagai founder dan sebagainya tentang bagaimana bisa mendukung program yang tidak datang. Mungkin yang bisa dilaksanakan tapi kita nanti evaluasi lebih jauh bagaimana kita menganalisa lagi aset sekolah yang bisa kita gunakan untuk aset sekolah itu maksudnya bukan aset dalam bentuk gula, lapangan dan sebagainya, tapi tentang berbagai hal yang bisa mendukung sebuah kegiatan atau program sekolah. Maksudnya memakai rencana evaluasi. Setelah ini program berjalan, kita tetap akan mengadakan evaluasi tentang program ini. Evaluasi formatifnya jelas, evaluasi harian, tujuan, pelaksanaan berusaha dan kemajuan tidak lanjut kemajuan dan sebagainya. Penilaian diri dan kemajuan tujuan akan sebagai sifat oleh kemajuan dan kolaborasi. Diskusi kelompok, identifikasi kendala, sehingga saya yakin di pelaksanaan program saya sekarang ini sudah banyak kendala mengenai motivasi dan sebagainya. Nah itu yang mungkin bisa anak-anak ataupun kita diskusikan sehingga ada solusi. Sumatifnya, evaluasi sumatif berikutnya dengan di akhir program bahkan tes fisik pada bulan Desember kita ada tes fisik di apa namanya pembelajaran siswanya yang sudah lagi melalui program. Portofolio siswa menggunakan bukti kemajuan siswa warna dengan proses di akhir program tidak lanjut laporan ada rencana normal. Terakhir ada evaluasi program nilai efektivitas siswa dan dampaknya. Ini program berjalan selama 1 semester, dampaknya untuk anak-anak seperti apa atau bahkan dampak secara khusus di prestasi bisa terlibat atau enggak, atau dampak di umum tentang motivasi juga dan sebagainya di kalangan siswa. Tidak lanjut program tahunan. Berarti berbagai kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan motivasi yang beragam. Sini saya sudah menyertakan tentang bagaimana solusi dari masing-masing tantangan. Jelas motivasi siswa yang beragam itu menjadi tantangan besar kita. Semua program saya rasa memiliki respon yang berbeda-beda dan anak dengan feedback yang berbeda pula. Ada yang opini, ada yang antusias, atau bahkan ada yang alhamdulillah, sehingga program itu berjalan menjadi program yang sangat dan dilakukan. Tantangan selanjutnya tentang keterbatasan waktu dan jadwal. Waktu dan jadwal secara fleksibel bisa kita bisa bahas bersama sehingga setidaknya tidak bentrok dengan aktivitas anak di rumah ataupun di sekolah. Tantangan dari orang tua yang tidak konsisten, perluan dengan orang tua itu penting sekali untuk mendukung semua program yang sekolah berlangsung. Tantangan pada tingkat kemampuan siswa jelas di program ini semua siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, makanya di awal kita mengadakan asesmen bagaimana siswa kemampuan mengertinya seperti apa. Tantangan belajar atau kondisi lingkungan tidak untuk kemungkinan kita di SMA 1 Salaman dengan kondisi gedung olahraga kita terpakai, kita harus memanfaatkan lapangan outdoor kita. Ini yang menjadi permasalahan. Terus tentang pengelolaan stamina dan kesehatan siswa, memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi dan istirahat yang cukup. Nah, yang terakhir ini bisa mendorong bagaimana siswa hidup sehat dengan kita memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi. Lanjut Mas Farid. Oke, terima kasih. Di sini saya memaparkan tentang sebuah program yang mungkin bisa kita lakukan bersama atau bahkan menjadi pandangan nanti ketika
bukan hanya dari saya, tapi dari semua anak sekolah yang bisa berkontribusi dengan baik. Sekian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.